Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Bagus Sehati, channel kajian Islam yang membahas tentang fadilah-fadilah membaca surat ayat Al-Quran, yaitu Saripati Al-Quran. Di video yang lalu telah saya utarakan tentang mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada para rasul Allah, termasuk juga rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berupa mukjizatnya adalah berupa Al-Quran. Selanjutnya di video hari ini di video kali ini saya akan mengatakan atau menceritakan tentang fadilah-fadilah membaca Saripati Al-Quran. Jadi ya walaupun banyak sekali fadilah-fadilah membaca Saripati Al-Quran, jangan sampai membaca Al-Quran itu diambil intinya saja atau diambil satu ayat, tapi bacalah seluruhnya supaya sempurna semuanya. Jadi jadi biar ikhlas itu, biar ada kalau membaca Al-Quran itu kan harus ikhlas. Jadi kalau diambil satu ayat untuk diambil fadilahnya, yaitu ya nantinya akhirnya tidak ikhlas. Makanya di sini bacalah seluruhnya supaya keikhlasan kita itu terjaga. Di dalam Saripati Al-Quran itu di setiap surat ada satu ayat yang menjadi artinya, yang menjadi intisari dari surat tersebut. Al-Quran yang setebal 30 juz itu terdiri dari 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Setiap surat itu ada saripatinya yang banyak mengandung keutamaan bila dibaca atau dihafal menurut aturan yang ada. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya Al-Quran itu ada 30 juz yang terdiri dari 114 surat. Semua surat memiliki saripati sendiri-sendiri. Barang siapa yang menghafal dari Saripati Al-Quran itu, maka samalah ia seperti menghatamkan Al-Quran 1000 kali dalam pahalanya, atau seperti menjalankan ibadah haji, atau seperti menjalankan ibadah umroh, dan juga seperti mengeluarkan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang menulis atau menyimpan Saripati Al-Quran, maka haramlah ia masuk neraka, diampuni dosa-dosanya dan berhasil segala maksud dan hajatnya. Itu sabda Rasulullah. Juga kata Gus Baha, ngendikane Gus Baha, kalau hati itu, selama hati manusia itu menyimpan rekaman surat Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka dia tidak akan disiksa nantinya. Itu yang membuat saya tenang. Itu dawuh Gus Baha dalam kajiannya. Dari sabda Nabi ini kita bisa mengerti bahwa setiap surat di dalam Al-Quran itu ada hatinya dan saripatinya. Dari setiap saripati itu memiliki fadilah yang besar sekali. Bila diamalkan, misalnya dibaca atau diwiridkan, ditulis sebagai azimat, maka kita akan memperoleh berkahnya. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang menulis saripati Al-Quran dari setiap surat, maka dia dijaga oleh para malaikat hafadah. Demikianlah sebesarnya keutamaan saripati Al-Quran oleh para ulama. Hal ini telah ditajribah sedemikian rupa sehingga kita tak perlu lagi menyaksikan dan meragukannya. Terutama jika kita mau mengamalkan dengan membacanya setiap saat atau menulisnya, maka selembar kertas untuk dijadikan azimat membaca Al-Quran adalah amal yang mulia dan sangat disunahkan.
Karena saripati Al-Quran merupakan petikan ayat-ayat Al-Quran, maka membacanya termasuk amal yang mulia yang mendapat pahala dari Allah. Marilah kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari, ayat demi ayat, surat demi surat, sehingga bisa sempurna seluruhnya terbaca. Insya Allah dengan mengamalkan seperti itu, hidup kita selalu dilimpahi keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Sebelum saya jelaskan tentang fadilah-fadilah saripati Al-Quran, ada baiknya Anda yang baru menemukan channel ini silakan di subscribe, kemudian like, komen sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang dan bermanfaat buat kita semua, juga bermanfaat untuk anak cucu kita yang menonton video ini, karena buku ini sudah tidak dicetak lagi, sudah tidak ada lagi. Saya cari di toko online, di Shopee, di Lazada, di Bukalapak juga tidak ada. Makanya saya berinisiatif untuk menyebarkannya melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, bisa menjadikan amal tambahan untuk kita. Anda yang membagikan video ini juga insya Allah akan mendapatkan berkahnya, akan mendapatkan pahalanya dari setiap teman, setiap rekan, setiap saudara yang kita rekomendasikan video ini. Insya Allah mendapatkan berkah dari video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, juga bermanfaat buat anak cucu kita. Jangan sampai video ini hilang begitu saja, karena ini adalah ilmu yang sudah tidak dicetak lagi, makanya saya buatkan videonya. Saya lanjutkan untuk tata cara membaca saripati Al-Quran. Ini di atas tadi sudah saya sebutkan mengenai fadilah atau keutamaan dari saripati surat Al-Quran. Akan tetapi selain itu, saripati surat Al-Quran ini pun banyak mengandung khasiat. Ada 51 khasiat, diantaranya akan saya sebutkan di sini. Bagi orang yang ingin memperoleh khasiat tersebut, maka harus mengamalkan petunjuk di bawah ini. Jadi ada tata caranya. Yang pertama, dibaca seluruhnya setiap hari pada waktu-waktu tertentu, siang hari atau malam hari, sehabis sholat fardu atau sholat malam atau sholat tahajud. Yang kedua, waktu membaca harus dalam keadaan suci dari hadas, menghadap kiblat, dan dalam posisi duduk yang baik dan sopan. Yang ketiga, atau saripati surat Al-Quran ditulis di seluruhnya pada selembar kain atau kertas untuk dijadikan nasimat. Yang keempat, waktu menulisnya harus dalam keadaan suci dari atas, ditulis yang benar untuk kemudian dilipat dan dibawa kemana saja. Lebih utama lagi, yang kelima, demi keberhasilan yang dimaksud, hendaknya kedua cara itu diamalkan semuanya. Untuk khasiat saripati Al-Quran yang pertama, itu diberi panjang umur dan selalu taat kepada Allah. Minat beribadah mengabdi kepada Allah besar sekali. Yang kedua, sehat badan, dijauhkan dari berbagai penyakit, terutama penyakit berat yang mematikan. Yang ketiga, terang hatinya, tentram, dan dijauhkan dari kesusahan. Setiap menghadapi kesukaran selalu dapat memecahkan dengan baik. Yang keempat, kuat iman dan Islamnya, tidak mudah tergoda oleh kemewahan duniawi yang menyesatkan. Yang kelima, suka kepada kebaikan, perilaku utama, oleh selalu sopan santun kepada siapa saja, terutama kepada sesama umat Islam. Yang keenam, memperoleh jalan yang lapang di dalam masalah rezeki, lancar, sandang, dan pangan.
Rizkinya mengandung berkah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu nama kekurangan sesuatu apapun atau apa yang diterima selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, diberi jalan yang lurus di dalam menuju kebaikan, dijauhkan dari perbuatan jahat dan ditutupi perbuatan buruknya. Yang delapan, segala hajatnya selalu berhasil dengan lancar, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Bila menemui halangan maka dapat diatasi dengan mudah. 9, memperoleh berbagai macam kenikmatan. Semua yang diperoleh selalu mendatangkan nikmat sebagai bahagia dan tentram lahir dan batin. 10, memperoleh derajat yang tinggi dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dihormati oleh masyarakat dan disegani, dan di akhirat memperoleh kemuliaan di sisi Allah. 11, hatinya terang benderang sehingga giat menjalankan ibadah dan akan merasa menyesal bila ketinggalan menjalankan kebaikan. 12, diberi kekuatan iman, kuat tauhidnya, dan diberi ilmu ma'rifat. Segala godaan yang melemahkan tauhid dan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dapat dielakkan. Hatinya penuh keyakinan dan tawakal kepadanya. Itu yang 12. Yang ke-13, diberi keselamatan di alam kubur. Segala rintangan yang menakutkan dapat diatasi lancar menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, sehingga oleh kedua malaikat itu ia dipersilahkan istirahat dengan tenang dan tentram. 14, selamat waktu meniti siratal mustaqim, yaitu jembatan yang mendebarkan karena di bawahnya terdapat neraka yang menjilat-jilat apinya, panasnya bukan main. 15, dimasukkan sebagai golongan muttaqin, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah, dan dimasukkan pula sebagai golongan muhibbin, yaitu golongan orang-orang cinta kepada Allah. Diberi bermacam-macam cahaya hakikat sehingga yang 16, diberi bermacam-macam hakikat sehingga bisa menghayati hakikat manusia sebagai hamba Allah yang berkewajiban mengabdi kepadanya. 17, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang diminta baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi banyak dikabulkan. Doanya betul-betul mustajab. 18, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dihindarkan dari segala mara bahaya, kesempitan dan kesedihan. Di akhirat diselamatkan dari siksa neraka. Diberi kemenangan di dalam dan di akhirat, artinya yang 19, diberi kemenangan di dunia dan di akhirat, artinya dijauhkan dari godaan setan yang menyesatkan sehingga selamatlah di dalam menempuh kehidupan di dunia dan bahagia di akhirat. 20, apa yang dimaksudkan selalu diberi jalan dan petunjuk oleh Allah sehingga mudah dan cepat tercapai. 21, memperoleh cahaya persaksian, petunjuk dan pertolongan dari Allah, hatinya bercahaya dan dijauhkan dari segala kegelapan. 22, memperoleh berkah dari para wali Allah dan para ulama yang menjadi pewaris Nabi. 23, memperoleh iman dan cahaya rohaniyah sehingga imannya kuat bagaikan baja, tak tergoyahkan oleh berbagai bujukan setan. 24, memperoleh keimanan dari ghaibul ghaib ar-rabbani, yaitu ilmu kerahasiaan Allah. Dengan demikian kuat memegang iman dan tauhid. 25, memperoleh berkah dari amal-amal solehnya, baik amaliyah hati maupun amaliyah rohani. 26, diberi kekuatan dalam memegang tauhid, tawakal, yakin, zuhud dan wara'. Zuhud artinya tidak terikat hatinya oleh masalah duniawi, sedang wara' artinya selalu menjaga dari perbuatan dosa dan keharaman. Diberi sifat yang 27, diberi sifat qanaah, artinya selalu menerima dan dengan penuh rasa syukur semua pemberian Allah. 28, memperoleh berkah an-nuriyah, cahaya hati yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kebaikan.
29 memperoleh berkah dari keutamaan penciptaan manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah. Karena itu dia selalu berperilaku yang penuh rasa kemanusiaan. 30 memperoleh berkah dari kemuliaan rahasia jismaniah. 31 memperoleh berkah dari berbagai rahasia ketuhanan. 32 memperoleh berkah dari berbagai macam simpanan ilmu Allah yang tak terbilang banyaknya. 33 memperoleh berkah dari kemilau cahaya yang mulia, yaitu cahaya ketuhanan yang terpancar dari hati sanubari. 34 memperoleh berkah dari kedudukan dan derajat yang mulia, memperoleh berkah dari yang 235 memperoleh berkah dari kemantapan berhujah sehingga lancar diucapkan, mudah dipaham serta meyakinkan. 36 memperoleh berkah dari bermacam-macam rahmat Allah yang tak terbilang jumlahnya. 37 memperoleh berkah dari thariqah syariah. 38 memperoleh berkah dari jalan persaksian kepada Allah secara yakin dan mantap yang tertancap di dalam relung hati. 39 memperoleh berkah dari cahaya Allah, yaitu cahaya yang menerangi hati untuk perbuatan kebajikan, amal saleh, giat beribadah dan lain sebagainya dari semua amaliyah yang terpuji dari sisi Allah. Yang 40 memperoleh berkah dari kalam Allah. 41 memperoleh berkah dari semua perintah Allah. 42 memperoleh berkah dari hukum-hukum Allah. 43 memperoleh berkah dari sifat tawakal dan berserah diri kepada Allah sehingga hatinya selalu mantap dijauhkan dari keraguan-raguan. 44 memperoleh berkah dari perlindungan Allah dan kesamaran kepada kehalusannya. 45 memperoleh berkah laduniyah dan mukhasafah, yaitu terbuka hatinya dari perkara-perkara gaib yang tak terlihat oleh manusia awam. 46 hatinya dibuka oleh Allah sehingga mudah menerima nasihat dan petunjuk. 47 selalu dekat dengan pertolongan Allah lahir batin dalam masalah duniawi dan ukhrawi. 48 diberi anak cucu yang saleh-salehah. 49 diberi ketentraman lahir dan batin. 50 dicintai oleh setiap orang, segala perilaku sangat memikat hati dan menawan. Itulah 50 fadilah membaca saripati Al-Quran. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah membaca saripati Al-Quran. Dari setiap ayat yang terdiri dari satu surat. Jadi satu surat itu memiliki satu ayat inti, yaitu fadilahnya ada 50 fadilah yang telah saya sebutkan tadi. Semoga video ini memberi manfaat, memberi berkah kepada kita semuanya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kembali kepada saudara-saudara muslim kita, kepada saudara-saudara yang terdekat, kepada anak cucu kita nanti, karena buku ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak terbit lagi. Makanya semoga channel ini memberi berkah, memberi satu manfaat, memberi ya segalanya lah. Itu jadi saya sangat berharap video ini bermanfaat. Channel ini, video dalam channel ini memberi berkah, memberi manfaat kepada semuanya, kepada anak cucu kita. Itu hanya ini yang saya tinggalkan di dunia ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Cukup sekian video ini.
akan di video yang akan datang akan membahas Saripati surat Al-Fatihah dan fadilah-fadilahnya serta penjelasan-penjelasannya. Untuk itu silahkan di subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Jadi setelah subscribe nanti bunyikan loncengnya, jadi biar tahu kapan channel ini update video. Untuk itu semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.